Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di Asia Technical dan Bermulgerian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 8 Maret 2023, hari yang ya 50-50 sih, malah kan, tapi juga akhirnya dikasih rebound juga. Dan ya seperti biasa, nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa kalian tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya juga masih sepi 9,4 triliun. Kenapa saya bilang sepi? Karena normalnya itu ya, biasanya wajarnya itu antara 11 sampai 13. Jadi 11 sampai 13 itu normal. Kalau baru rame itu 15 sampai 17. Sedangkan di bawah 10 kalau menurut saya sepi. Yang gerak dikit doang. Biasanya cuma satu sektor atau bahkan saham-saham gorengan. Dengan pergerakan asing hari ini net buy jumlah 376 miliar. Dominan di pasar reguler 253 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 123 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada 3 big bank. BBRI 177 miliar, Bank Mandiri 170 miliar, BBCA 39 miliar, Adaro 36 miliar, ITMG 22 miliar, HMSP 22 miliar, ERA 10 miliar, Mitratel 8 miliar, PTBA 7 miliar, Inco 6 miliar, Alfamart 6 miliar, Sido Muncul 4 miliar, Pegio 3 miliar, INTP 2 miliar, KLBF 2 miliar, Akra 2 miliar, dan CTRA 1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang join asing, yaitu Traktor 75 miliar, MDK 50 miliar, Goto 25 miliar, Arto 19 miliar, Telkom 19 miliar, ICBP 14 miliar, Pegas 11 miliar, Astra 9 miliar, Unilever 7 miliar, LPPF 5 miliar, Excel 4 miliar, BJBR 3 miliar, SMGR 2 miliar, BTPS 2 miliar, Mika 2 miliar, INKP 1 miliar, Harum 1 miliar, INDF 1 miliar, HIL 1 miliar, S1 1 miliar, ESA 1 miliar, Pakuan 900 juta, dan MNCN 600 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, dan ini masih melanjutkan konten kemarin ya. Walaupun hari ini sempat jebol support 6750, cuman by closing ini candle hammer. By teori apapun ya, besok itu auto hijau. Besok itu auto hijau ya. Karena hari ini dia baru saja hammer. Ibaratkan dia baru ketemu area buyer dan akhirnya ada rebound. Ibarat kalau baru main biliar gitu ya, yaitu baru aja kena sodok lah. Artinya larinya bakalan kenceng. Saya kira dia bakal sampai 6700, which is itu Fibonacci 0,618. Cuman ternyata dia sudah merespon area Fibonacci 0,56756, sempat false ya pagi-pagi nih. Dan kalau menurut saya market hari ini tuh bener-bener apa ya, menguji psikologis. Pagi-pagi dibanting, ditarik lagi, dibanting lagi, sesi 2 ditarik lagi. Dan ya, yang punya plan solid yang bakal survive di market seperti ini. Menurut saya pun juga market belum begitu oke ya. Jadi memang agak susah, ibaratkan ini trading di level hard lah. Marketnya sepi, banyak false-nya, dan lain sebagainya. Dan ya, kalau kita spesifik ke price action, saya rasa ini melanjutkan konten kemarin. Besok IHSG bakalan pullback ya ke area yang sebelumnya support. Apakah akan jadi resisten, besok akan kita lihat. Satu view atau view pertama itu dia bakal retest sampai 6800, which is itu area neckline-nya ketika kemarin dia lower high lower low, breakdown support. Nah, ini baru mau diuji become resist. Itu kalau dia pullback-nya kuat, artinya support langsung become resist. Tapi kalau misalkan dia pullbacknya lemah, ada another view, dia bisa juga naik sampai ke sini. Nah, ini ya. Habis dia swing low, ini kan dia swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Kalau dia pullbacknya lemah, bisa aja besok dia menembus 6800 dan naik sampai sekitar 6830-an. Seperti itu. Yang jelas satu hal yang pasti ya, selama downtrend line ini belum di break, naik ini adalah atur porsi kalau menurut saya sebelum di break. Tapi ketika dia sudah berhasil break,
Nah, ketika pullback nanti itu adalah kesempatan untuk entry ketika pembentukan higher low seperti itu. Artinya, kalau misalkan besok ada penguatan, saya rasa tetap sama sih. Yang plannya sudah gagal gunakan buat atur porsi dulu. Yang sudah posisi cash, saya rasa besok mulai bisa belanja-belanja ya melihat market kayak gini. Dan ya, tinggal kita lihat apakah IHSG bakal reject di 6.800 atau rejectnya di 6.830-an. Setup inverted cup handle ataupun setup downtrend channel seperti itu. Jadi ya simpelnya perhatikan aja area-area 6.800 sampai 6.830. Kalau ada reject gunakan untuk TP-TP, atur porsi dan lain sebagainya. Untuk sekarang so far so good, dia merespon dari 6.700-an dan sudah terbentuk hammer 0,5 ya. Dan ya saya rasa untuk mungkin sampai weekend, ini hari Rabu, Kamis, Jumat, sisa 2 hari, ada potensi untuk hijau dulu. Untuk minggu depan tinggal kita cek lagi. Untuk penurunan saya rasa ya, entah kenapa sepertinya belum selesai sih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari, jadi walaupun saya nggak terlalu jago Elliott Wave ya, ini kayaknya sudah kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa aja dia breakout untuk ABC atau gimana. Wah, daripada saya bahas yang nggak ahli, daripada salah, mendingan nggak usah lah ya. Yang jelas kalau menurut saya ini sih, perhatikan 6.800 sampai 6.830 aja. Karena di sini ada area support yang akan diuji, apakah akan menjadi resist. Lalu setelah itu area downtrend line di sekitar 6.830. Kalau ada reject, dia akan turun sekali lagi untuk menuju area golden pocketnya 6.700. Tapi kalau berhasil breakout, misalkan ya dia naik sampai sini jebret 6.800. Nah, ini nanti ketika turun dipantau untuk cari retracement seperti itu. Tapi kalau dia gagal break, baru turunnya sekali lagi. Nah, ada 2 skenario, tinggal kita lihat yang hit yang mana seperti itu. Oke, untuk IHSG so far so good, udah candlenya hari ini, tinggal kita cari beberapa saham yang dirasa bagus ya. Kalau saya lihat sih LQ45 ini kayaknya yang bentuknya mirip IHSG. Jadi mungkin ke depan first liner lah yang mau tarik-tarik dulu seperti itu. Kita langsung masuk ke saham yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas mulai dari MDKA yang hari ini dia turunnya cukup dalam. Ini saham mirip pergerakannya sama emas ya, karena memang saham komoditas ya. Dan kita bahas aja, hari ini MDKA turun, ini jelek kalau menurut saya ya, price action hari ini. Dia turun 4,21%, candlenya sih tidak terlalu solid tapi volumenya besar. Kenapa saya bilang jelek? Yang pertama, MDKA dia jebol dari uptrend line. Yang kedua, dia jebol dari low. Ini kan ada low di 4260 ya. Dan ketika dia jebol artinya terbentuk lower high dan lower low. Dia breakdown dan baru aja reject dari area supportnya seperti itu. Nah, kita coba coret-coret dari awal lagi, di mana sebelumnya MDKA ini bottom di 3.300 setelah reversal dari 5.600. Dia reversal lower high lower low, lalu berhasil naik sampai 4.950 membentuk sebuah uptrend channel. Nah, kayaknya mulai ketemu nih. Jawabannya mulai ketemu. Nah, terakhir MDKA sempat membentuk, kalau saya bilang secondary ya, minor uptrend line di sini, di mana yang artinya tren menguat nih. Yang sebelumnya slope-nya kayak gini. Nah, di sini slope-nya menguat. Cuman kembali lagi dia nurut sama tren besarnya. Jadi ketika kena area swing high, akhirnya MDKA swing low seperti itu. Nah, untuk sekarang berhubung dia baru aja lower low, saya rasa ini adalah kondisi swing low dari MDKA dan bisa aja kita pantau retracement-nya. Di mana retracement-nya kita bisa tarik Fibonacci dari 3530 untuk mencari area swing low dari si MDKA. 3530 sampai high-nya di 4950. Nah, dan ini adalah beberapa area swing low dari MDKA, yaitu 4000 sampai 3800. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini ada reject di 4000 cukup menarik ternyata, karena dia reject dari 0,618. Cuman memang saya rasa sih masih butuh dilihat dari candle yang tidak terlalu kuat, masih butuh beberapa kali konfirmasi. Saya rasa bakal bagus kalau dia kena uptrend line. Jadi either itu dia mau nyamping dulu atau dia turun sedikit lagi, kena uptrend line baru swing high, itu bakal menarik. Yang jelas untuk sekarang bisa dipantau dulu. MDKA masukin watchlist 4000 sampai 3790 karena itu adalah area swing low dari si MDKA. Dan kalau misalkan swing low ini berhasil, maka targetnya dia adalah swing high dengan target nanti kita tarik kalau ada
reversal. Yang jelas untuk sekarang pantau dulu 4.000 sampai 3.800. Apakah ada perlawanan di sana atau tidak? Kalau ada itu harusnya bagus, tapi kalau nggak ada artinya dia mau jebol juga, dan next low-nya ada di 3.500 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya agak kurang enak sebenarnya karena moving average baru aja dead cross, cuman dia sudah cukup jauh dari moving average-nya, jadi ada potensi untuk pullback juga. Analisa transaksi hari ini juga terjadi distribusi setelah kemarin beberapa waktu akumulasi ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan distribusinya. Dan ya, saya lebih prefer view yang ini. Tinggal perhatikan 4.000 sampai 3.800. Kalau dia membentuk base, konsol dan lain sebagainya, harusnya MDKA menarik seperti itu. Jadi ya, sama selalu batasi risiko aja. Untuk MDKA kita lanjutkan, coba cek, kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas SMGR. Sudah sampai 7.000, cuman sayangnya tidak ada rebound SMGR ini. Oke, hari ini SMGR naik, hari ini SMGR turun, dia turun 2,47%. Candlenya masih cukup solid dan volumenya pun juga ada. Terakhir SMGR dia juga membentuk uptrend line. Di sini ya, dia membentuk uptrend line. Dan terakhir kondisinya dia swing low dan naik sampai area pullback. Sebenarnya ini agak bias kalau menurut saya SMGR. Kenapa? Karena ada potensi, bukan potensi ya, ada view jelek. Dia itu sudah jebol dari uptrend line. Di sini ketika dia jebol uptrend line ya, di sini kan dia punya uptrend line, di sini dia jebol. Dan kemarin ketika dia itu naik, dia naik sampai area pullback. Ya. Itu masuk ke area Fibo 0,618 sampai 0,786. Untuk di grup ini sudah kena target swing yang pertama. Seperti itu area pullbacknya. Dan di sana dia reject dan terkoreksi sampai 6.900. Nah, untuk saat ini kalau memang SMGR ini view-nya mau jelek, artinya dia bakalan jebol 6.600. Kenapa? Karena artinya dia mau bentuk lower high dan mau membentuk lower low pada structure yang besar. Ini kalau view jeleknya. Artinya SMGR bakal jelek kalau dia jebol area 6.500. Tinggal sesuaikan strategi dan juga average masing-masing. Nah, kalau view bagusnya, SMGR ini sedang pembentukan higher low untuk akhirnya dia kembali higher high karena dia masih dalam kondisi swing high seperti itu. Nah, higher low-nya di mana? Kita tinggal tarik Fibonacci aja dari low-nya di sini ya. Itu ada di area 6550 sampai high-nya kemarin itu ada di 7775. Nah, dan ini area higher low dari si SMGR. Mirip sama MDKA, sudah mulai masuk ke area area higher low-nya ya, atau pullback tuh. Dan ya, kalau kita lihat pakai uptrend line sih sudah kelihatan jebol memang. Jadi masih agak 50-50 bias SMGR ini. Cuman memang konfirmasinya adalah ketika dia jebol 6550 seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau SMGR selama dia tidak jebol 6550 masih ada potensi view bagus selama tidak jebol 6550. Tapi kalau dia sampai jebol 6550, mungkin bagusnya lupakan aja karena dia membentuk lower high lower low dan target penurunannya bisa ke 6.150 sampai 5.900 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita revisi uptrend line dari yang awalnya dia swing high-nya di sana ya, dan dia kena di right issue kemarin, dia pun juga baru dekat dengan area uptrend line-nya. Ini ya, sekitar 6.800. Jadi simpelnya 6.800 sampai 7.000 itu sebenarnya area buy on weakness dari SMGR. Dan dia bakal jelek kalau dia jebol 6550 seperti itu. Jadi sama, sesuaikan strategi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk data tambahan, kalau kita lihat dari analisa transaksi ya, sebenarnya kalau dari bandarmologi SMGR masih bagus. Cuman saya pribadi lebih prefer ikuti price action-nya aja ya, karena kita entry exit pakai TA dan ya FA atau misalkan bandarmologi atau corporate action itu untuk what to buy. Tapi when to buy tetap pakai TA. Ini kalau saya pribadi ya. Jadi ya konten saya pun juga seperti itu. Hari ini terjadi big distribusi juga, cuman kalau kita tarik ke belakang, so far transaksinya masih bagus ya. Tinggal ikuti price action aja, selama tidak jebol 6550, SMGR bagus. Dan area buy on weakness ada di 7.000 sampai 6.800. Kira-kira kalau misalkan buy on weakness ya berhasil, ya dia sedang pembentukan higher low pada structure yang lebih besar dan bersiap untuk higher high seperti itu. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja.
Untuk SMGR kita lanjutkan, coba cek saya pengen bahas si Harum ya. Harum ini mulai keluar dari teman-temannya ya. Dulu ketika nikel dan batu bara rally, Harum ini paling kenceng karena dia punya nikel dan dia punya batu bara. Cuman sekarang ketika 50-50, nikel 50-50, batu bara 50-50, Harum pun juga terlihat galau chartnya. Dia lebih ke structure sideways. Nah, sekarang kita bahas Harum, di mana hari ini dia turun 2,1% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid dan volume yang cukup besar. Terakhir kita bahas Harum ketika dia sideways ya, pada range 1500 sampai 1800. Same low, same high, same low, same high, dan terakhir dia turun sampai 1570. Dan bagusnya Harum itu berhasil breakout downtrend line. Seperti itu. Satu hal yang kurang oke adalah Harum belum berhasil breakout structure, karena breakout structure-nya ada di 1705, dan kalau dia break 1705 harusnya bagus. Cuman dia belum berhasil break dan sekarang sedang terkoreksi. Cuman Harum sudah berhasil breakout dari downtrend line, dan waktu itu saya merasa ini ada setup yang namanya bullish flag. Seperti itu. Cuman memang belum ada konfirmasi dari bullish flag-nya. Nah, kalau kita bahas saat ini, kita pakai view kecil aja, di mana saat ini Harum sedang reject kuat, dan ya saat ini Harum sedang berada di area supportnya. Area supportnya itu di sini sekitar 1600 sampai 1565 untuk saat ini ya. Dan selama dia tidak jebol, saya rasa arahnya akan uji uptrend, resisten sekali lagi itu di area 1700. Kalau misalkan dia break yang 1700, maka dia akan ke area sideways-nya itu di sekitar 1750 sampai 1800. Kalau break yang 1800 baru bagus karena Harum keluar dari fase sideways. Seperti itu. Jika teman-teman lihat ini ya, Harum cenderung sideways, tinggal kita punya level-level aja. Anggap sini level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, saat ini dia baru mulai uji level 2. Kalau break dia bakal ke level 1, dan kalau breakout dia baru keluar sideways. Tapi kalau besok dia gagal break 1700, ya dia bakal uji 1565 lagi. Dan kalau jebol ya dia bakal ke support sideways-nya di 1500. Seperti itu. Enaknya saham sideways itu bisa buat tektokan, yang penting jangan nafsu belinya. Kalau beli di tengah-tengah memang biasanya agak susah ya, karena dia sideways, kalau naik turun lagi, kalau turun naik lagi. Jadi lebih baik bagusnya tunggu dia breakout atau tunggu dia beli di support. Seperti itu. Gunakan area tadi aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko juga. Kalau kita lihat dalamnya, transaksinya bagus banget Harum ini ya. Terjadi akumulasi sejak 3 November 2022. Yang artinya apa? Artinya ketika sideways ini Harum disertai dengan akumulasi. Sideways yang bagus itu sideways yang akumulasi ya, karena dia sedang konsolidasi, ada yang cari barang dan lain sebagainya. Dan kalau terdetek menggunakan indikatornya Bandarmologi Stockbit, ini ada akumulasi dari si Harum ini. Tinggal ikuti price action-nya, artinya dari what to buy dia bagus. Tinggal ikuti price action-nya aja, apakah ada setup yang menarik atau tidak. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Harum kita lanjutkan, kita coba cek yang dibeli asing hari ini. Saya pengen coba bahas si BBCA hard carry hari ini ya, yang narik IHSG. Oke, kita bahas BBCA. Hari ini BBCA naik 1,78%. Candlenya solid dan volumenya juga cukup. Ya, kemarin BBCA ternyata bottom ya. Ini candlenya sudah hijau dan volumenya pun besar, maka dari itu hari ini dia reversal by candlestick pattern. Kalau dilihat ini ada bisa ke morning star sih, walaupun nggak doji ya, atau apapun itu, yang jelas sudah ada reversal kecil dari BBCA karena pertama dia sudah break high juga. Seperti itu. Itu untuk view kecil. Cuman untuk view yang lebih besar, saya rasa BBCA masih memiliki yang namanya downtrend line yang belum dia break out. Seperti itu. Dan kalau misalkan besok dia break, itu baru bakalan bagus kalau berhasil break out. Yang sudah berhasil di break adalah yang di sini ya. Nih, di sini dia sudah berhasil break out, cuman masih ada downtrend line sekali lagi. Seperti itu. Artinya apa? Ini mirip sama IHSG. Besok perhatikan 8.600 aja untuk BBCA. Kalau misalkan dia gagal breakout, artinya dia retest neckline ini ya, yang sebelumnya support di sini ya.
Kan dia kan lower high lower low-nya di 8600, breakdown ini dia baru mau pullback. Kalau misalkan besok dia reject kuat di 8600, hati-hati karena itu namanya pullback, support become resist. Tapi kalau misalkan besok dia terlihat bagus, maksudnya bagus itu di resist, volumenya kecil, candlenya masih kuat, ada potensi untuk breakout oleh BBCA seperti itu. Nah, kalau misalkan breakout targetnya kemana mas untuk BBCA? Kita tinggal tarik Fibonacci dari atas sampai bawah, itu low-nya di 8350, dan ya ini beberapa resist dari si BBCA. Simpelnya besok perhatikan 8575 sampai 8650, apakah ada reject atau enggak. Kalau misalkan ada reject, itu ada potensi turun sekali lagi, tapi kalau berhasil breakout tinggal gunakan resist ini untuk target selanjutnya 87, 88, 89, 92 dan 93 untuk resisten untuk target dari BBCA. Kita lihat dalamnya, hari ini transaksinya bagus, terjadi akumulasi walaupun kecil dan normal ya. Cuman so far so good, di track ke belakang pun juga ada akumulasi. Kalau kita lihat BBCA ini lebih baru dipakai tektokan sih ya. Tarik di akum, turun di distribusi dan seterusnya. Jadi sedang tidak konsisten membentuk tren. Kelihatan juga di price actionnya. Dan ya itu aja, yang penting sama, batasi resiko. Kalau bigger view, saya rasa BBCA tidak jelek selama dia tidak jebol 8000. Karena 8000 adalah low-nya dia sebelumnya. Kalau BBCA sampai jebol 8000 itu saya rasa bakalan jelek sih BBCA ini kalau jebol 8000. Bisa ke 7.000-an dia kalau jebol 8.000 ya. Tapi selama nggak jebol 8.000, harusnya so far so good untuk si BBCA ini. Seperti itu. Dan ya sama, yang penting lalu batasi resiko. Untuk BBCA ada dokumen yang kita bahas, batubara kemarin sudah kita bahas ya. PTBA juga kemarin sudah kita bahas. Kalau teman-teman cari view-nya tinggal cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek masih yang dijualin asing. MTEK saya belum pengen bahas, biarkan dia kena targetnya dulu aja. Saya pengen coba cek, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Masih dihuni oleh saham-saham small cap ya. Kecuali MDKA dan Medco. Kita bahas apa nih? Kita coba cek sih. Saya pengen bahas Antam aja. Lama nggak kita bahas juga Antam ini. Dan dia pun juga sedang terlihat galau ya kemarin. Oke, kita bahas, kita riset lagi view-nya. Hari ini Antam turun 2,84%, candlenya cukup solid, volumenya pun juga besar. Satu hal yang kurang oke, Antam ini jebol dari supportnya 1900 ya. Padahal sebelumnya 1900 ini area yang cukup kuat karena dia pakai konsol di sini. Dan ketika dia break, ini langsung dijebol gitu aja. Kalau menurut saya sih ini bakalan mirip sama MDKA view-nya. Cuman bedanya tariknya bukan dari bawah. Karena kalau dari bawah dia terlihat sudah patah. Tapi kalau misalkan tarik dari atas, kayaknya bakal ketemu si Antam ini. Nah, ini ya, artinya downside-nya pun masih dalam dari si Antam. Nah, sebelum kita bahas yang tarikan atas dulu, kita tarik yang bawah dulu. Dimana saat ini Antam turun 2,84%, candlenya cukup solid dan volumenya juga cukup besar. Terakhir Antam dia naik sampai 2240, bottom 1765, 2185, konsol dan naik sampai 2405. Kalau kita lihat ya, ini kan di tengah ada median atau garis tengah. Dan kalau kita lihat dari yang sebelumnya swing high-nya Antam ini di uptrend line di channel besar, Antam ini mulai masuk ke channel kecil. Yang kita bisa bilang slope-nya mulai melemah atau kenaikannya semakin lemah di sini ya. Ini, set. Nah, tuh. Cuman pakai yang titik-titik aja. Dan Antam sekarang dia sudah jebol dari uptrend lainnya seperti itu. Yang artinya apa? Arahnya sedang dalam koreksi. Dan untuk mencari area koreksinya, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari area retracement dari si Antam. Nah, kita tarik dari 1535 karena dia sudah jebol dari yang paling bawah, dan kita tarik sampai 2390 karena kita tarik swing high yang di sini. Nah, dan ini adalah beberapa area retracement dari si Antam. 2000, 1900 dan next ada di 1800 sampai 1685.
Kalau yang sini saya rasa ini kuat ya, 18 sampai 1685 karena sebelumnya di sini juga low, lalu di sini 0,618 sampai 0,786. Cuman kembali lagi, tinggal kembali ke style masing-masing, apakah suka cicil-cicil atau suka spekulatif buy atau suka tunggu konfirmasi, itu bisa kembali ke style masing-masing. Nah, kalau kita cocokkan pakai yang tarikan atas, kalau kita tariknya ke sini sih bentar lagi kena di 1800. Tapi kalau kita tarik dari yang paling bawah, saya rasa masih ada sedikit downside dari si Antam bahkan sampai 1600. Kalau menurut saya pribadi lebih baik sih wait and see dulu ya. Karena kalau kita lihat ketika Antam turun tidak ada perlawanan sama sekali, artinya tren cukup kuat disertai dengan volume yang besar-besar juga ketika terkoreksi. Seperti itu. Mungkin start dilirik ketika dia kena 1800, 1815 itu mulai lirik sampai 1760. Lihat di situ dulu. Kalau ada respon, itu mulai masukin watchlist atau bisa titip sendal. Nextnya pantau sampai 1685 dan dia bakalan jelek pada serak-serak yang besar kalau dia jebol 1535. Seperti itu. Untuk sekarang perhatikan 1815 sampai 1685 dulu respon dari si Antam. Kita lihat dalamnya sempat terjadi akumulasi, tapi sekarang juga sudah terjadi distribusi, terlihat di TikTok juga, dan momentum pun kurang bagus dari moving average trend menengahnya. Hari ini pun juga distribusi kuat ya ini ya, kelihatan banget seller sama buyernya, yang jualan cuma 13, yang beli 62, yang nampung kayak gini, sellernya kayak gini. Jadi ya, price action sudah menggambarkan segalanya. Untuk sekarang saya rasa sih wait and see dulu aja, karena masih ada downside beberapa persen dari si Antam. Sekitar 3%-an baru pantau di situ. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, kita masuk ke yang hijau-hijau untuk hari ini. Yang jalan juga beberapa small capan. Itu WIRG kayaknya menarik deh. Tapi belum pengen saya bahas di YouTube. Cuman seingat saya price actionnya menarik. WIRG itu kita bahas si kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Untuk yang hijau-hijau pada kecil-kecil pergerakannya, yang pergerakannya gede small capnya itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.